pada saat ini kita lanjutkan membahas tentang rantai Markov ya. Jadi untuk rantai Markov ini ya yang akan kita bahas kali ini adalah analisis langkah pertama ya. Terus rantai Markov terserap umum dan analisis langkah pertama untuk keadaan terserap. Jadi kita sekarang akan lebih banyak membahas bagaimana kalau misalkan keadaannya terserap, gitu ya. Oke, ya. Jadi kemarin kita telah membahas tentang beberapa fungsi yang unik dalam rantai Markov, ya. Oke, beberapa fungsi yang unik dari rantai Markov dapat dievaluasi dengan teknik analisis langkah pertama, ya. Yang pertama adalah menganalisis atau menurunkan, ya, ini menurunkan kayak menurunkan rumus gitu, ya. Kemarin kita sudah mencobanya, menganalisis atau menurunkan kemungkinan yang dapat muncul dari hasil analisis transisi langkah pertama, ya. Nah, jadi kita sudah mencobanya, ya, menganalisis, ya, bagaimana peluangnya kalau misalkan dia itu di langkah keberapanya itu, langkah keduanya itu 1, kalau misalkan langkah ke nolnya 1, langkah ke pertamanya 0, misalnya seperti itu kan, ya. Kita pernah sudah membahasnya. Nah, terus yang kedua adalah menerapkan hukum peluang total ditambah dengan sifat-sifat Markov untuk membangun hubungan karakterisasi antar variabel yang tidak diketahui. Kemarin kita untuk menghitung peluang dari X1 kita gunakan hukum peluang total gitu ya. Oke. Jadi hukum peluang total akan banyak sering digunakan dalam analisis stokastik ini ya. Terus yang ketiga itu adalah salah satu teknik analisis transisi telah disampaikan pada teorema 41 pada pertemuan lalu ya. Nah, jadi pertemuan lalu ada teorema 41 yang menyatakan kalau misalkan kita ingin mendapatkan langkah kedua, maka matrik transisinya pangkat 2 ya. Kalau kita ingin 3 langkah ke depan, berarti pangkat 3 dan seterusnya ya, seperti itu. Itu adalah yang ada dalam teorema 41 kemarin ya. Oke, itu refresh ya dari yang lalu ya. Sekarang rantai Markov misalkan kita punya X0, X1 ya. Jadi kita akan belajar tentang rantai Markov terserap ya, atau absorb ya, terserap atau absorb. Nah, absorb ini berarti kalau misalkan kita mempunyai rantai Markov X0, X1 dan seterusnya misalkan ya. Oke. Terus ditentukan dengan keadaan 0, 1, 2 memiliki peluang transisi sebagai berikut. Nah, di sini kalau dia sudah 0, dia akan tetap 0, nggak akan kemana-mana lagi. Ya, kalau misalkan dia asalnya 1, dia bisa ke alfa, bisa ke 0 dengan peluang alfa, ya, bisa ke 1 dengan peluang beta, dan bisa kedua dengan peluang gamma. Ya, lalu di sini kalau dia posisinya 2, dia nggak akan bisa kemana-mana lagi kecuali tetap di 2. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita punya 0, 1, 2 ya, bentuk rantai Markovnya dari 1 bisa ke 0, dari 1 bisa ke 2, dari 1 bisa tetap di 1 gitu ya. Ini adalah alfa, ini adalah beta, ini adalah gamma gitu ya. Oke. Dari 1, dari kalau sudah di 0 dia tetap di 0, itu adalah 1 peluangnya, dan kalau misalkan di 2 dia akan tetap di 2, ini peluangnya 1 ya. Nah, apa sih misalkan ini kasusnya adalah COVID ya, dan 0 itu menyatakan sembuh dari COVID, sembuh dari COVID ya. 1 itu menyatakan positif COVID ya, dan 2 itu menyatakan meninggal karena COVID, misalkan seperti itu ya. Oke. Ketika dia itu COVID dan dia kalau misalkan dulu itu kan setelah ketika COVID itu 2 hari atau 3 hari kemudian
di swab lagi ya, di swab. Nah, nanti hasil swab itu kalau misalkan masih positif, ya masih terus dia itu di, kalau dulu itu ada tempat karantina itu ya. Tempat apa kalau misalkan di Jakarta itu di apa teh Wisma Atlet itu ya. Nah, jadi dia terus di situ gitu ya, setiap 2 hari misalkan disuap gitu ya. Nah, 2 hari kemudian kan bisa positif gitu ya. Oke, setelah 2 hari positif, misalkan periode waktunya per 2 hari gitu ya langkahnya ya. Oke, nah jadi setelah 2 hari positif, setelah positif dia 2 hari kemudian akan negatif atau akan sembuh gitu ya, itu peluangnya adalah alfa gitu kan ya. Nah, setelah positif 2 hari kemudian akan masih tetap positif, peluangnya adalah beta gitu ya, karena bervariasi kan, ada yang 2 minggu sembuh, ada yang 1 minggu sembuh ya, ada yang 2 bulan nggak sembuh sembuh gitu kan ya. Oke, jadi di sini ada peluangnya ya. Nah, terus setelah positif dia terus 2 hari kemudian meninggal kan, banyak juga dulu ya. Oke, itu adalah peluangnya gamma ya. Sudah positif dia nggak mungkin lagi akan terkena COVID misalkan, kecuali kalau COVID-nya varian lain gitu ya. Tapi untuk COVID itu nggak akan pernah lagi. Kenapa? Karena udah ada anti imunnya, udah ada imunnya di dalam tubuhnya gitu kan ya. Jadi kalau dia sudah sembuh ya dia akan tetap sembuh gitu, misalkan seperti itu ya. Oke, kalau dia udah meninggal masa dia jadi sembuh ya. Oke, kalau udah meninggal pasti tetap meninggal lah, dan nggak akan terkena COVID lagi kalau udah meninggal ya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah dia di 2, dia akan tetap di 2. Kalau dia sudah 0 atau sudah sembuh, dia akan tetap sembuh. Misalkan seperti itu ya. Ini adalah kondisi seperti ini. Dari kondisi matrik transisi seperti ini kita akan sederhanakan ya. Pertanyaannya, kalau misalkan ada pasien yang terkena COVID, ada pasien yang terkena COVID, pertanyaannya adalah berapa peluang saya sembuh, gitu kan? Dan pertanyaan keduanya, berapa lama saya akan COVID terus sembuh? Seperti itu kan? Ya, itu tidak hanya di COVID, ya, dari hal-hal lain juga seperti itu, ya. Oke, misalkan berapa lama suatu mesin ini akan tetap menghasilkan produk yang tidak defect, ya. Oke, sampai berapa lama misalkan antrian akan menuju 0 atau habis antriannya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dari suatu proses yang kita cari itu, atau yang kita cari informasinya adalah berapa peluang dia menuju 0 gitu ya, berapa peluang dia menuju keadaan absorbing ya. Jadi di sini berapa dia peluang, pertanyaannya adalah berapa peluang dia itu akan sembuh gitu ya, atau peluang dia itu akan meninggal, bisa kan? Seperti itu ya. Oke. Yang kedua adalah berapa lama dia menuju sembuh, dan atau berapa lama menuju meninggal gitu kan ya. Nah, dengan alfanya lebih besar dari 0, betanya juga lebih besar dari 0, dan gamanya pun lebih besar dari 0, di mana alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 1, maka nilai satu pada peluang transisi ini menunjukkan bahwa sekali dalam keadaan tertentu, kalau di sini adalah 0 dan 2 kan ya, maka proses untuk langkah berikutnya akan tetap di 0 dan 2. Itu ya, disebut dengan proses terserap atau absorb. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, sehingga dengan menggunakan analisis langkah pertama kita bisa cari yang pertama itu berapa peluang suatu keadaan akan terserap. Kalau kasus COVID tadi, berapa peluang dia itu akan sembuh, atau berapa peluang dia akan meninggal, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah berapa rata-rata langkah yang diperlukan untuk kondisi terserap, berapa lama rata-rata yang dibutuhkan supaya dia sembuh. Kalau misalkan lamanya adalah 2, periodenya adalah periode pengambilan sampelnya atau periode swabnya adalah seminggu, berarti rata-ratanya 2, periode swabnya adalah setiap minggu gitu ya, berarti itu akan membutuhkan 2 minggu untuk sembuh. Seperti itulah
ya, rata-ratanya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, terus untuk dua hal ini, untuk dua pertanyaan ini, ya, kita akan definisikan T, ya, atau kalau misalkan kita punya periode waktu di sini 0, ini T besarnya itu adalah yang di akhir, ya. Karena kalau udah nyampe di T ini dia akan terserap, dia akan tetap di situ kan, ya. Oke. Nah, jadi di sini nggak akan pindah-pindah lagi di waktu T tertentu, yang mana T itu adalah nilai minimum, ya. Minimum sebanyak N langkah, N langkahnya ya bisa berapa aja, bisa dia setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Oke, yang kita akan cari adalah nilai minimum untuk N, banyaknya langkah, ya, di mana ketika dia pada periode ke N, dia itu ada di posisi 0 atau sembuh gitu kan, ya, dan atau ketika ada dari periode N, dia itu 2 atau meninggal. Oke, jelas? Ya, jadi di sini kita akan cari T, di mana T-nya itu adalah minimum atau paling sedikit dia itu melangkah, ya kan? Ya, oke. Nah, di mana pada N langkah dia itu akan sembuh atau pada N langkah dia itu akan meninggal. Ya, karena terserapnya itu di 1 atau di 2. Oke. Jadi peluang, nah sekarang untuk menghitung peluang keadaan terserap itu kita lambangkan atau notasikan dengan U. Ya, U itu adalah peluang terserap, di mana itu adalah peluang atau probability. Ya, dia itu akan terserap di 0, ya, atau peluang dia itu sembuh. Oke, kalau misalkan Pak, kalau peluang meninggal atau terserap di 2 gimana ya? Nolnya ini ganti aja sama 2. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi untuk sekarang saya akan saya akan sampaikan peluang-peluang terserap, ya, peluang-peluang terserap di 0 atau peluang sembuh. Oke, jadi di sini kita akan melihat atau mencari peluang seorang yang positif COVID itu sembuh. Peluang keadaan terserap dia itu sembuh, ya, di 0. Oke, dan rata-rata yang dibutuhkan, ya, atau nilai ini apa? Ekspektasi T, ya, ekspektasi langkah rata-rata, kan kalau ekspektasi itu representasi dari rata-rata kan ya. Oke, jadi ekspektasi langkah atau rata-rata langkah T itu kan langkahnya kan, ya. Oke, nah yang mana nanti T besar itu akan sama dengan N, sama dengan minimum N ini, ya. T besar itu sama dengan minimum N, ya. Nah, terus di sini dengan syarat dia dimulai dari 1, dimulai dari positif, seperti itu ya. Oke, ya gak dimulai dari 0 lah, kalau dari 0 ya tetap sembuh gitu ya, kalau udah meninggal ya udah aja gitu kan, pasti dimulai dari 1. Oke, nah di sini kita pertama akan menghitung U dulu, adalah peluang suatu keadaan terserap. Peluang suatu keadaan terserap dia itu asalnya dari X0-nya 1, XT-nya sama dengan 0, gitu kan, ya. Jadi untuk X0-nya untuk kalau misalkan X0-nya oke, kalau ini udah dapat, kalau misalkan kita hitung X1-nya, ya, sudah melangkah gitu ya, dari 1 dia tetap 1, oke, menuju ke 0. Nah, ini sama aja dengan ini kan. Nah, kita nggak tahu langkahnya, bisa lebih bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan, ya. Jadi untuk dari X1, ya, menuju X1 sama dengan 1 menuju 0 itu akan sama dengan U peluang. Jelas? Oke. Nah, untuk yang lainnya, kalau dia dari X0-nya itu lari ke X2, oke, dan dia itu apakah bisa nyampe ke 0? Tidak. Kalau tidak, maka peluangnya 0. Oke. Setelah dia dari X1 terus dia singgah di 0, apakah dia akan nyampe ke 0? Ya iya, udah nyampe ke 0 dalam 1 langkah gitu kan, ya. Maka untuk X1 0 menuju XT dengan XT sama dengan 0 dengan syarat di X1-nya 0 itu udah pasti dia
di nol. Jadi satu. Oke, jelas untuk yang ini? Oke, jelas? Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasa kita selalu menggunakan hukum peluang total. Oke, untuk menghitungnya. Yang mana hukum peluang total itu adalah di sini yang kita cari ada X T sama dengan 0, gitu ya. Oke, terus kita hitung dari X0, terus kita maju satu langkah yaitu X1 sama dengan K, gitu kan? Ya, dari 0 ke K. K-nya itu kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, gitu kan? Ya, K-nya itu. Nah, ingat, ini yang menjadi syaratnya, ya. Karena ini yang menjadi syaratnya, maka ini pula lah yang menjadi pengalinya atau pembaginya. Karena kalau misalkan kita punya peluang bersyarat P, A bersyarat B, maka ini sama dengan P, A, B dibagi dengan P, B. Ingat, jadi di sini P, A, B itu sama dengan peluang A bersyarat B dikali dengan PB. Jadi di sini yang jadi pengali di sini untuk peluang bersyarat ini adalah apa? Yang menjadi syaratnya. Oke, jelas ya? Karena di sini syaratnya adalah dari 1 menuju K, gitu kan? Ya, maka di sini pengalinya adalah X0-nya dari 1 menuju X1-nya sama dengan K. Jelas? Oke. Nah, sekarang dengan properti Markov, ingat kita cukup melihat satu periode ke belakang. Oke. Jadi sebenarnya X1 itu tentu apa yang terjadi di X1 itu sudah dipengaruhi oleh X0, gitu kan? Ya. Sehingga yang X0-nya ini kita tidak usah libatkan. Oke? Jelas? Oke, tidak usah dilibatkan. Jadi di sini dengan properti Markov kita X0-nya hilang, jadi tinggal XT sama dengan 0, X1 sama dengan K. Oke? Nah, dikali dengan peluang X1 sama dengan K, X0-nya sama dengan 1. Ini mah tetap dari sini kan? Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan untuk K-nya sama dengan 0 kan? Ya. Untuk K-nya sama dengan 0, kita punya probability XT sama dengan 0, X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 berapa? Dari 0 ke 0 adalah 1 kan ini kan? Ya. Oke. Berarti di sini 1 gitu ya. Oke. Dikali dengan probability di sininya adalah 0. Jadi dari 1 ke 0. 1 ke 0 sama dengan alfa. Ya kan? Di sini kan? Dari 1 ke 0. Alfa kan? Jelas? Oke. Nah, terus sekarang ketika K aja sama dengan 1 di sini dari 1 ke 0 gitu kan? Ya, oke. Dari 1 ke 0 adalah U gitu ya, di sini U. Oke. Nah, terus di sini dari 1 ke 1 K aja 1 kan? Ya, untuk K aja 1 berarti di sini adalah B beta, berarti di sini U kali beta gitu kan? Ya. Terakhir untuk K-nya 2 gitu kan? Ya. Untuk K-nya 2 dari 2 ke 0 adalah 0 gitu kan? Ya. Nah, terus dari 1 ke 2 kalau untuk K-nya 2 gitu kan? Ya. Dari 1 ke 2 adalah gamma gitu. Ya. Oke. Berarti di sini 0 kali gamma gitu ya. Oke. 0 kali gamma ini mau habis gitu ya. Oke. Jadi kita dapatkan U sama dengan alfa tambah beta U gitu kan? Ya. Nah, seperti biasa kita kurangi luas kiri dan luas kanan dengan beta U gitu ya. Oke. Jadi U dikurangi dengan beta U gitu ya. Sama dengan alfa gitu kan? Ya, oke. Nah, terus kita keluarkan U-nya U1 dikurangi beta gitu kan? Sama dengan alfa sehingga U sama dengan alfa per 1 min beta. Oke. Terus sebagaimana kita tahu bahwa alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan 1 gitu ya. Oke.
Jadi 1 min beta itu adalah, oke, ini ruas kiri ruas kanan dikurangi beta ya. Oke, jadi alfa plus gamma itu sama dengan 1 min beta. Oke, jadi dapat rumus seperti ini. Jelas? Oke, ceritanya panjang, tapi kalau misalkan Anda sudah punya matriks peluang transisi seperti ini, ya, untuk menghitung peluang terabsorb di nol, itu rumusnya adalah seperti ini. Oke, jadi nanti kalau misalkan nih, misalkan ya, peluang dia sembuh setelah misalkan periodenya per minggu ya. Oke, dia itu kalau misalkan udah positif di karantina di Wisma Atlet, terus setiap minggu di swab misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan alfanya itu untuk sembuh itu adalah 0,4 misalkan ya, atau 0,3 lah ya. Untuk dia masih tetap setelah seminggu masih tetap positif. Misalkan ini adalah 0,65 gitu ya. Dan meninggal itu adalah 0, sisanya berapa? 6, 7, 8, 9. 25 gitu kan? Ya, oke. Misalkan nilainya seperti ini, dia setelah masuk Wisma Atlet, peluang akan dipulangkan ya dalam keadaan sembuh adalah 0,3 misalkan ya. Oke. Peluang dia itu setelah masuk Wisma Atlet seminggu kemudian masih positif gitu adalah 0,65 ya. Peluang dia itu dari Wisma Atlet terus meninggal adalah 0,05 misalkan seperti itu. Nah, jadi kita hitung berapa peluang dia sembuh adalah alfanya tadi adalah 0,3 dibagi dengan 0,3 ditambah 0,05. Jadi ini adalah peluang sembuhnya besar ya. 0,3 dibagi dengan 0,35. Oke. Ini adalah peluang dia sembuh. Ya, oke. Jangan khawatir peluang sembuhnya besar, tapi ya mungkin lama gitu ya. Ya, tapi berapa lama? Gitu kan? Ya. Berapa lama? Sebenarnya lamanya dia itu di Wisma Atlet itu bervariasi. Ada yang 2 minggu udah sembuh ya. Ada yang 2 bulan masih dia positif juga gitu ya. Oke. Nah, jadi yang kita akan hitung adalah rata-ratanya. Rata-rata langkah yang dibutuhkan untuk terserap di nol. Ya terserap di mana ya? Ini untuk terserap di nol. Ya, oke. Jadi di sini kita akan hitung kalau dia awalnya itu ya positif, gitu ya. Oke, awalnya 1. Langkah tambahan diperlukan untuk penyerapan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika dia itu terserap di 0 atau di 2, setidaknya ada 1 langkah kan? Ya. Setidaknya dia 1 langkah itu ke 0 atau 1 langkah itu ke 2, gitu kan? Ya. Sehingga dia perlu 1 langkah ini pasti ada. Oke, langkah ini pasti ada 1 itu ya. Kalau nggak melangkah gimana dia mau ke 0, ya kan? Ya, setidaknya ada 1 langkah lah dia itu ke 0 gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini kita ada langkah tambahan. Ya, yang kita akan hitung adalah langkah tambahan yang diperlukan untuk penyerapan ya. Oke. Nah, sehingga langkah tambahan itu adalah berapa langkahnya, yaitu mudah aja, yaitu setiap langkahnya dibobot dengan probabilitas masing-masing. Maksudnya kalau dia dari 1 terus dia itu ke 0 dengan peluangnya alfa, apakah dia akan melangkah lagi? Kalau dari 1 dia itu 1 langkah ke 0 gitu ya. Oke, jadi kita bikin lagi 012 012 100 alfa beta gamma terus di sini adalah 001. Oke. Setidaknya dari 1 dia melangkah ke sini kan, ke 0 kan, ya. Oke. Nah, terus sekarang udah melangkah ke 0 teh berapa sih peluangnya? Peluangnya alfa kan? Ya kan? Nah, terus dia udah di 0 kan sekarang kan? Perlu langkah tambahan enggak? Enggak.
Kalau udah di 0 dia perlu langkah tambahan? Tidak, tidak. Berarti di sini langkah tambahannya adalah 0. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Sekarang dia dari 1, ya. Terus satu langkahnya itu, setelah satu langkah, dia itu tetap di 1 kan? Oke. Nah, berarti di sini peluangnya adalah beta. Perlu langkah tambahan nggak untuk menuju 0? Perlu. Ya, oke. Berapa? Langkah tambahannya adalah V juga. Ngerti kan? Ya, karena dia masih di 1. Oke, ini V itu, sorry, tadi V itu adalah langkah yang kita akan hitung rata-rata langkahnya kan? Ya, oke. Kalau dia masih di 1, ya masih perlu langkah tambahan, yaitu sebesar V juga. Jelas? Oke. Kalau misalkan dari 1 ini, dia itu larinya itu ke 2. Apakah dari 2 itu dia akan melangkah lagi? Nggak ada. Jadi langkahnya sebenarnya 0 juga. Gitu kan? Oke, jelas? Oke. Jadi satu langkah ini dia itu akan memerlukan alfa, memerlukan beta ataupun memerlukan gamma. Oke? Jelas ya? Oke. Dari alfa ini setelah satu langkah dia dapat jadi alfa, jadi dia itu pindahnya ke 0 dan setelah dia itu di 0 dia itu nggak akan pindah lagi gitu ya. Jadi 0 selama dia masih di 1, dia akan pindah lagi sebanyak V, ya kan? Langkah. Dan kalau dia jatuhnya di 2, dia akan yang nggak akan bisa pindah lagi. Berarti di situ nggak ada langkah lagi kan? Berarti 0. Oke, seperti itu. Oke, setelah dapat seperti ini, kita karena alfanya dikali 0 dan gamanya dikali 0, jadi kita dapatkan 1 tambah beta kali V, ya kan? Ya, oke. Biasa kiri kanan kita kurangi dengan beta V, ya kan? Ya, jadi di sini V dikurangi beta V itu sama dengan 1, gitu kan? Ya, terus V-nya kita keluarkan, V dikali dengan 1 min beta sama dengan 1. Jadi V-nya adalah V-nya 1/1 min beta. Oke. Tadi betanya berapa sih? 0,65. Berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan 0,45. Ada yang bawa kalkulator nggak? Ya, ya sekitar 2 lah ya. Oke. Berarti dia berapa lama saya akan tinggal di Wisma Atlet, misalkan seperti itu, ya, ya sekitar 2 sampai 3 minggu, ya seperti itu. Sekitar rata-ratanya adalah sekitar 2 sampai 3 minggu. Oke, jelas? Ya. Yang langkah-langkah ya. Maksudnya, oke, kita setidaknya memerlukan 1 langkah kan untuk berpindah kan, ya. Apakah dia berpindah ke 0 ataupun ataupun tetap di 1 setelah 1 langkah itu ya, ataupun pindah ke 2, perlu 1 langkah. Sepakat? Oke, ya. Sekarang dia akan berpindah ke 0 kalau dia itu dengan peluang sebesar alfa. Oke. Kalau dia dari 0, apakah dia akan melangkah lagi? Tidak. Karena dia udah terserap di 0. Oke. Kalau dia udah di sini nih, apakah dia akan pindah ke 1, ke 2, ke 3? Ke 1, ke 2? Enggak. Dia akan terus di 0. Ya kan? Berapapun langkahnya. Oke. Jadi dia ya berapa langkah menuju ke ya berarti di sini 0. Dia nggak butuh langkah lagi, udah di 0 mah ya udah gitu diem, ya kan? Ya. Nah, sekarang dari 1 ya. Dia itu akan tetap di 1 ketika dia itu peluangnya adalah beta. Oke. Nah, sekarang kalau dia dari 1 itu katanya berapa langkah dia akan ke 0 adalah ya yang akan kita hitung ini adalah V gitu kan? Ya kan? Maka di sini pun kalau dia tetap di 1, dia perlu langkahnya sebanyak V. Jelas? Oke. Kalau dia itu misalkan 1 langkah ini menghasilkan dia itu lari kedua, apakah dia itu bisa berapa langkah untuk menuju ke 0? Tidak. Berarti di sini nggak ada langkah lagi untuk bisa menuju ke
0, berarti 0 langkah. Ngerti kan? Ya, oke. Seperti itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Ini masih sederhana. Nanti kalau 4 kali 4 udah oke, udah seru, ya. Oke, lanjut, lanjutkan ya. Oke, nah ini sekarang 4 kali 4 ya. Oke, kalau 4 kali 4 di sini ya nggak tahu case-nya apalah ya. Oke, nanti case-nya apa? Nah di sini hal yang sama ya, terserapnya di 0 atau di 3. Ini penyerapan akan terjadi di 0 atau di 3. Ya. Ya, jadi tugasnya adalah berapa peluang dia itu akan terserap di 3 dan berapa rata-rata dia itu akan berapa rata-rata langkah untuk terserap di 3. Oke. Sementara yang saya contohkan ada kok contohnya, tenang aja. Ya, adalah terserap di 0. Oke. Terserap di itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi penyerapannya memang bisa terjadi di 0 ataupun di 3. Ya, karena udah di 3 dia tetap di 3 gitu ya. Kalau udah di 0 ya tetap di 0. Oke. Ya bisa kasusnya misalkan ini apa, Pak? Misalkan ini kasus sama penyakit 2 gitu ya. Penyakit juga kalau dia di sini 0 itu berarti sembuh gitu ya. Oke. Kalau 1 itu berarti 1 gen bermutasi gitu ya. Kalau 2 itu adalah 2 gen bermutasi. Kalau 3 itu ya berarti ini kalau udah 3 gen bermutasi itu udah nggak bisa ditolong, misalkan seperti itu ya. Oke, udah meninggal gitu ya. Oke, nah misalkan seperti itu ya. Oke, nah jadi ya apa aja lah kasusnya, pokoknya kalau misalkan Anda punya case seperti ini, ingat creativity yang menjadi tantangan Anda ketika Anda menghadapi proses stokastik adalah untuk mendapatkan P-nya ini. Yang lainnya tinggal ngitung aja. Oke. Jadi kalau misalkan Anda ke kerja di Tanjung Priuk misalkan ya. Ini berapa peluang ada truk yang antri untuk masukin peti kemas misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Ada truk yang antri ada 0, truk yang antrinya 1, truk yang antrinya 2 seperti itu. Ya, oke. Jadi nanti yang beda-bedanya adalah di peluang transisinya ini. Anda harus bisa mendapatkan peluang transisinya ya. Oke. Oke, penyerapan terjadi ketika 0 dan 3. Dengan keadaan dari keadaan 1 dan 2 gitu ya, dengan keadaan 1 dan 2 tidak tetap atau tidak terserap. Tidak tetap atau tidak terserap ini kita sebut dengan transient ya. Jadi tadi kalau terserap kita sebut dengan absorb ya. Dan kalau tidak terserap kita sebut dengan transient. Oke, transient berarti dia masih bisa pindah-pindah ya. Oke. Nah, definisikan karena yang kita cari adalah apa? Definisikan T ya. Karena yang kita cari adalah terserap di 0 atau di 3. Jadi kalau misalkan T-nya terserap di 0, maka T sama dengan minimum N lebih besar sama dengan 0,2 XN sama dengan 3. T sama dengan 0. Kalau misalkan kalian di tugasnya nanti T sama dengan minimum dalam kurung N lebih besar sama dengan 0, di sininya adalah XN-nya sama dengan 3. Itu aja bedanya. Oke. Nah, terus peluang terserapnya tentu dia itu ya awalnya dari mana? Ya kan? Ya. Awalnya bisa dari 1 atau awalnya bisa dari 2, gitu kan? Ya. Awalnya bisa dari 1 dan awalnya bisa dari 2. Jadi di sini peluang terserapnya ada 2. Ya, kita indekskan dengan U indeks I. Yang mana I-nya itu bisa 1 ataupun 2. Jelas? Oke, karena kita mulainya dari mana? Dari 1, bisa mulainya dari 2. Ya, oke. Nah, di sini UI sama dengan peluang XT menuju 0, XT sama dengan 0. Ya, setelah dia pada periode T, dia akan mencapai 0. Ya kan? Karena di sini peluang absorbnya 0, nanti di tugasnya 0-nya Anda diganti sama 3 gitu kan.
Ya, oke. Terus X0 sama dengan I. I-nya ya tergantung dia mulai dari 1 kah atau mulai dari 2. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya peluang akan terserap dari di sini. Oke, yang tadi ya untuk I itu sama dengan 1 dan 2. Kita lagi-lagi menggunakan hukum peluang total. Di sini peluang U sama dengan peluang dia itu akan terserap di 0 kalau X0-nya di 1. Berarti ini harusnya IU indeks 1. Oke. U indeks 1 karena dia akan terserapnya dia startnya dari 1. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini XT-nya 0, oke, ini sama dengan soalnya sama seperti tadi ya. Oke. X0-nya 1, X0-nya 1 sama. Nah, dari X0 ini ceritanya dia itu melangkah 1 kali, ya kan? Ya. 1 kalinya itu ke K, yang mana K-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa juga 3. Jadi sebenarnya yang benarnya di sini teh sampai 3, bukan sampai 2. Oke. Tapi di sini kenapa ditulisnya sampai 2? Karena nanti untuk langkah ketiganya dia terabsorb. Ngerti kan? Ya. Langkah ketiganya dia itu udah kali 0. Kalau udah kali 0 ya udah. Gak dia tulis lagi gitu ya. Oke. Tapi kalian tulis lengkap dulu. Di sini K-nya dari 0 sampai 3 ya. Oke. Nah, terus di sini, ini yang jadi syarat. Kalau ini yang jadi syarat, maka pengalinya itu yang jadi syaratnya. Di sini adalah mulainya dari X, dolnya sama dengan 1, sesuai dengan soal gitu kan. Ya, oke. Dalam satu langkah dia itu akan ke K. K-nya itu bisa 0, 1, 2, atau 3. Oke. Nah, jadi ini dengan properti Markov sama ya untuk yang jadi syarat dari kita akan ambil 1 langkah terakhir gitu kan. Ya, oke. Dari beberapa syarat ini kalau misalkan di sini ada 3 ya, 3 langkah di belakangnya ya kita ambil aja yang terakhir gitu ya. Oke. Nah, dengan properti Markov jadi di sini kita ambil X1 sama dengan K gitu kan ya. Oke. Sekarang kita satu-satu ya. Ini sampai 3 ya. Nanti sampai 3 dulu ya. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, maka dia itu X1-nya dari 0 ke 0. Kalau dari 0 ke 0, maka kayak seperti tadi, dia itu kalau udah dapat 0, pastilah tetap di 0. Jadi nilainya adalah 1, peluangnya 1. Jadi di sini ada angka 1 sebenarnya, tapi kita nggak tulis. Gitu ya. Oke. Nah, dia dikali dengan peluang dari 1 ke 0. Untuk K0 dulu ya. Oke. Peluang dari 1 ke 0. Jelas? Ditambah, sekarang untuk K-nya sama dengan 1, oke? Dari 1 ke 0. Dari 1 ke 0 itu adalah U1. Adalah peluang dia dari 1 ke 0. Dari 1 ke 0 adalah peluang dia dari 1 ke 0. Ya. Jadi di sini adalah U1. Terus masih yang ininya adalah dari 1 ke 1. Jadi di sini P1, 1. Jelas? Oke. Nah, lanjut. Sekarang untuk K-nya sama dengan 2 ya. Dari 2 ke 0. Dari 2 ke 0 berarti X1-nya 2, dia itu menuju ke 0, itu peluangnya adalah U2 yang akan kita cari juga nanti. Ya, oke. Berarti di sini adalah U2 dikali dengan peluang dari 1 ke tadi berapa K-nya teh? 2. Berarti peluang 1 ke 2. Oke. Sekarang K-nya sama dengan 3. Oke. Dari probability XT sama dengan 0 dengan syarat X1-nya sama dengan 3 adalah 0. Karena kalau dia udah di 3 nggak mungkin dia akan dapat 0. Ya. Oke. Berarti di sini sama dengan 0. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita masukkan 3-nya ini tambah 0 gitu kan. Ya. Terus peluang dari 1 ke 3. Peluang dari 1 ke 3. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, tapi karena dia itu ya udah pengalinya 0, ya udahlah nggak usah ditulis gitulah. Ngerti kan maksudnya kan?
Oke, itu kalau misalkan X-nya, X0-nya sama dengan 1. Dengan hal yang sama, ya, dengan hal yang sama, maka kalau dia X0-nya 2 adalah 1 kali P dari 2 ke 0, gitu ya. Oke, dikali dengan U1 dari 2 ke 1, gitu kan. Ya, oke. Dikali dengan U2 dari 2 ke 2. Oke. Nanti kita punya berapa persamaan ini teh? 2 persamaan. Untuk mencari berapa variabel ini teh? Untuk mencari berapa nilai? 2 nilai. Kita bisa cari 2 nilai dari 2 persamaan? Bisa. Ya, pakai apa? SPL ya. Ya. Kalau SPL kalian mah image-nya sama spek ya, jangan. Ya. Sistem persamaan linear. Oke, bisa pakai operasi baris elementer, bisa pakai apa? Substitusi, eliminasi dan lainnya lah, banyak ya. Oke. Oke, jadi kalau misalkan nanti P-nya ini udah ada nilainya, ya kita pakai ya apa substitusi dan lain sebagainya untuk dapatkan U1 dan U2. Nanti ada contohnya kok, ya. Oke. Ingat, yang jadi tugas Anda adalah bukan contohnya, yang tadi tugas Anda adalah untuk mendapatkan ini. U1 dan U2, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan untuk V-nya, langkahnya tentu kita pun ada langkah kalau dia itu mulai dari 1 dan langkah kalau dia itu mulai dari 2. Oke. Nah, setidaknya dia akan melangkah 1 kali kan untuk menuju 0 gitu kan ya. Oke. Atau kalau misalkan 1 langkah sekali langkahnya itu ternyata jatuhnya di P13, berarti dari 1 dia itu jatuh di 3 ya. Maka dia akan stuck atau tidak ada langkah lagi kan, maka akan dikali 6 gitu ya. Oke. Kalau dia dari di sini masih ada, misalkan tambahnya adalah P10 dari 1 langkahnya itu ke 0, ada langkah lagi enggak? Tidak ada langkah tambahan kan? Jadi di sini pengalinya adalah 0. Jadi di sini nggak ditulis untuk yang dari 1 ke 0 dan dari 3 ke 0 karena pengalinya 0. Oke, dianggap Anda sudah mengerti dari yang sebelumnya. Ya, oke. Nah, emang udah ngerti kan? Ya, jadi nggak ada gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda mau lengkapi ya bisa tulis di sini. Terus P kalau dia itu dari P1 terus dia ternyata 1 langkah itu tetap di 1, dia masih memerlukan langkah selanjutnya kan? Ya. Langkah selanjutnya adalah sebanyak V1 gitu kan? Ya. Oke. Kalau dia dari langkah ke 1 ternyata jatuhnya itu adalah di keadaan kedua gitu ya. Dari keadaan ke 1 jatuhnya dari ke keadaan kedua, maka dia akan perlu langkah lagi sebanyak V2. Gitu ya. Ini untuk yang V1-nya. Oke. Sekarang yang V2-nya. Yang V2-nya perlu 1 langkah ya. Dia akan melakukan 1 langkah, tapi kalau misalkan dia dari 2 itu plus P2 ternyata dia jatuh di 0, gak ada langkah lagi, udah cukup gitu ya. Oke. Gak ada langkah tambahan. Kalau dia dari P2 terus menuju 3 sama, gak ada langkah tambahan karena terserap di 3 kan? Ya, oke. Dari 2 dia ke 1, perlu langkah tambahan yaitu sebanyak V1 ya, karena dia mendaratnya di 1 gitu kan? Ya. Kalau dia dari 2 tetap di 2, berarti perlu langkah tambahan sebanyak V2. Oke, kita punya 2 persamaan ini. Oke. Nah, kita tinggal hitung kalau udah ada nilainya. Oke, di sini peluang akan terserap. Oke, tadi peluang terserapnya itu adalah di peluang yang kita akan cari dari peluang itu berarti U tadi ya. Oke, notasinya U. Bisa terserap ketika dia itu ada di 1 berarti U1. Dia itu terserap ketika ada di U2 berarti U2 gitu kan. Ya. Tadi yang pertama adalah P dari 1 ke 0, P dari 1 ke 0 ada 0,4. Ya, dari 1 ke 0 ada 0,4 kan tadi 1 kali P10 kan. Ya. Ditambah dengan P
P1 itu adalah dari 1 ke 1 berapa? 0,3 kali U1 gitu kan? Ya, oke. Nah, terus tadi dari apa? Nah, ini ya, P12U2 ya, oke. P12 adalah 0,2 gitu kan? Ya, 0,2 kali U2. Itu yang pertama ya, U1-nya. Terus U2-nya adalah 0,1 ditambah dengan 0,1 yang ini ya, dari 2 ke 0 ya. Oke. Nah, terus dari 2 ke 1, dari 2 ke 1 berapa? 0,3. Oke. Terus dari 2 ke kedua ke 2 ada 0,3. Oke. Dari 2 ke 3 mah tadi pengalinya 0 ya. Oke. Jadi yang ini enggak ikutan. Oke, seperti itu. Jadi dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, seperti biasa ya, yang apa? Ini kita pindah ruaskan ke kiri, gitu kan? Ya, atau luas kiri dan luas kanan kita kurangi dengan 0,3 U1. Oke. Yang ini U1-nya adalah 1 U1 kan? Berarti nanti 1 dikurangi 0,3 dapat 0,7 U1. Oke. Nah, terus yang ini ya kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,2 U2 ya. Jadi di sini min 0,2 U2 itu sama dengan 0,4 gitu kan? Ya. Oke. Sama ini juga kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,3 U1 gitu kan? Ya. Jadi kita dapat minus 0,3 U1 ya. Dan kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,3 U2. Berarti 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7 U2. Sisa sama dengan sama dengan 0,1. Jelas? Oke, setelah dapat seperti ini saya pakai operasi baris elementer. Anda kalau pakai yang lain boleh ya. Oke. Nah, jadi pakai operasi baris elementer ini supaya ngingetin aja ya. Oke. Di sini kita masukkan 0,7 minus 0,2, 0,4. Nanti yang di atas ini adalah untuk nilai U1 ya. Oke. Terus kita masukkan minus 0,3, terus 0,7, 0,1 ya. Oke. Yang pertama adalah baris pertamanya kita bagi 0,7. Kenapa baris pertamanya bagi 0,7? Supaya yang ininya sama dengan 1. Ya, jadi kita akan kejar ini 1, ini 1, ini 0 dan ini 0 gitu kan? Oke, kita akan kejar seperti itu ya. Oke. Sekarang yang kita kejar ini dulu ya. 0,7-nya jadi 1 dulu, berarti di baris pertama kita bagi dengan 0,7, kita dapat 1, ya kan? Terus ini minus 0,2 per 0,7 dapat 2/7 kan? Oke. Ini adalah plus 0,4 per 0,7 kita dapat 4/7. Oke. Nah, yang ininya masih tetap minus 3, 0,3, 0,7, 0,1 yang masih tetap ya. Oke. Sekarang misi kita adalah yang ininya jadi 0. Ya, supaya yang ininya jadi 0, maka baris 2 yang ini ya, kita tambahkan dengan baris 1 yang ini dikurangi dikali dengan 0,3. 0,3-nya positif karena yang ininya negatif. Ya kan? Supaya jadi 0, maka ini ditambah dengan ini kali 0,3 ya. Pak, 0,3 itu dari mana? Ya kita cari aja lawannya ini. Ya kan? Ya, kita cari aja lawannya. Karena ini udah 1 ya, kita jadi mudah hitungnya ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah kita dapatkan 0 ya. Begitu masuk B2-nya adalah minus 0,3 ditambah dengan 1 dikali 0,3 jadi dapat 0. Selanjutnya adalah 0,7. 0,7 ya, ini enggak minus ya, plus ya. 0,7 ditambah dengan 1 dikali dengan 0,3 gitu kan? Ya. 0 bukan 1, minus 2/7 gitu kan? Ya, dikali dengan 0,3 ya. Kalian hitung lah ya. Oke, bisa lah hitung ya. Supaya nggak lama dapat 4,3
per 7. Oke, seperti itu. Oke. Nah, terus sekarang selanjutnya adalah 0,1 ditambah 7/4 kali 0,3. Oke, dapat segini ya, 1,9 per 7. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah biasa ininya dijadikan satu ya. Jadi supaya jadi satu baris 2-nya kita kalikan dengan inverse-nya kan, ya. 0 dikali apapun dia tetap 0. Ya kan? Ya, oke. Terus sekarang 4,3 per 7 kita kalikan dengan 7/4,3 dapatnya 1. Selanjutnya adalah 1,9 per 7 kita kalikan dengan 7/4,3 ya, tentu ini mah ini di sini pembagi, di sini sorry. Ya, di sini ada apa? Yang di bawah itu penyebut ya. Oke. Yang di sini pembilang ya jadi hilang ya. Oke. Jadi didapatkan 1,9 per 4,3. Terakhir kita nolkan ininya. Ya kan? Ya, oke. Kita nolkan ininya. Ya, bagaimana cara ngenolinnya? Yaitu baris pertama ditambah dengan kalau di sininya minus 2/7, oh jadi di sininya B2 dikali plus 2/7. Oke. Yang pertama adalah B1-nya berapa? 1 ya. 1 ditambah 0 kali 2/7 sama dengan 1 ya. Tetap 1 di sini. Ya kan? Ya, oke. Yang kedua adalah yang ini masuk minus 2/7 minus 2/7 ditambah B2-nya berapa? 1 ditambah 1 kali 2/7 sama dengan 0, dapat 0. Oke. Yang terakhir adalah ini kalau pakai kalkulator lebih cepat ya. Pakai Excel lebih cepat. Ya. Pakai Excel tinggal narik aja udah jadi ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah oke yang terakhir ya. 4/7 ditambah dengan B2-nya berapa? 1,9 per 4,3 dikali 2/7. Oke, kalian hitung sendiri, dapatnya ada 3,3 per 4,3. Oke, setelah dapat seperti ini, jadi kita dapatkan U1-nya berapa? U1-nya berapa? 3/4,3. U2-nya 1,9 dibagi dengan 4,3. Ya, pokoknya ini kalian hitung nanti 0, berapa, yang ini 0, berapa gitu kan? Ya, oke. Jadi peluang menuju nolnya itu akan lebih tinggi ketika kita startnya dari 1 daripada ketika startnya dari 2. Jadi yang ini ya hampir 0,8 lah. Yang ini hampir 0,2 lah, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nanti Anda kalau misalkan mau coba pakai substitusi, pakai eliminasi, pakai apapun boleh lah. Ya, ini saya cuma refresh bagaimana menggunakan OBE aja. Ya, oke. Lanjutkan. Oke, lanjutkan untuk V1 ya. Untuk V1 ini ya, jadi ini rumusnya ya. Di sini P11-nya adalah 0,3. Dan P12-nya adalah 0,2 ya. Oke, kalau nggak percaya lihat ke atas ya. Ya ke atasin maksudnya bukan lihat ke bawah ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus P21-nya kita ke atasin lah ya. P21-nya adalah P21-nya 0,3 ya. Oke. P21-nya adalah 0,3, P22-nya juga 0,3. Seperti itu. Oke. Kita masuk seperti ini, seperti biasa. Ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,3 dapatkan 0,7 V1 gitu kan? Ya. Oke. Terus ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,2 V2 jadi minus 0,2 V2. Oke. Yang bawah yang V2 ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,3 V1 jadi kita dapat minus 0,3 V1. Ya, ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 0,3 V2 jadi kita dapat 0,7 V2 sama dengan 1. Oke. Nah, terus
dengan menggunakan operasi baris elementer kita dapatkan kayak tadi ya. Oke, kayak tadi di sini V1-nya sama dengan 9/4,3 gitu kan. Ya, oke. V2-nya adalah 10/4,3. Oke. Jadi di sini dalam keadaan V1, dalam keadaan 1 menuju ke keadaan 0, terserap di 0, kita membutuhkan sekitar 2 atau 3 langkah. Ya kan? Ya, oke. Tapi lebih dekat ke 2 lah. Ya, oke. 2 atau 3 langkah tapi lebih sering di 2 langkah. Kalau yang ini lebih dekatnya ke 3. Ya, 2 atau 3 langkah tapi lebih dekatnya ke 3 langkah. Kalau dia dari posisi keadaannya adalah keadaan 2 menuju ke 0. Oke, jelas? Oke ya. Kita akan coba yang lainnya ya. Jam berapa sekarang? 9.15. Oke, masih banyak waktu. Nah, kita bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Ya, di mana di sini ceritanya dia itu akan transien atau tetap bergerak, tidak terabsorb tadi ya, oke, akan transien. Dia itu kalau misalkan di posisi kalau di sini 0, 1, 2 gitu ya, oke, di sini adalah 3, 4, 5. Nah ini si duanya itu adalah R-1 misalkan, yang ketiganya itu adalah R misalkan seperti itu ya, oke. Jadi kalau misalkan kita coba yang tadi ya, jadi yang tadi yang ini ya, oke, kita bisa ubah karena ini adalah kondisi awal dia itu sembuh misalkan ya, oke. Kondisi awal, kondisi di sini adalah misalkan ini kanker stadium 1 gitu ya, oke. Ini adalah kanker stadium 2, misalkan ini adalah kanker stadium 3 gitu ya, oke. Karena itu kategori ya, kan kita bisa aja ubah di sininya. Ini kanker stadium 1 menuju jadi 1, 2, 0, 3 gitu kan. Boleh? Boleh aja karena kategori ya. Tapi kalau di sini 1, 2, 0, 3 ini pun harus 1, 2, 0, 3 gitu kan ya. Oke. Nah, terus peluangnya sama aja. Ini dari 1 tetap 1 adalah 0,3 bukan 0,4 ya. Dari 1 ke 2 adalah 0,2. Dari 1 ke 0 0,4. Dari 1 ke 3 0,1. Gitu ya. Oke. Nah, terus di sini dari 2 ke 1 0,3, terus 0,3, terus 0,1, 0,3. 3. Itu ya. Oke. Nah, terus di sini dari 0 ke 1 adalah 0, 0, 1, 0. Gitu kan? Ya. Terus dari sini ke sini adalah 0, 0, 0, 1. Kita lihat ini adalah matriks 0. Ya kan? Ini adalah matriks apa? Yang kayak gini matriks apa? Identitas. Ini adalah tadi di sana apa ya? Ki ya. Ki dan R. Oke. Ini adalah Ki dan ini adalah R seperti itu. Ya. Jadi ya kita bisa aja merubah matriks transisi ini jadi seperti ini. Ketika dia itu setelah dirubah matriks transisinya jadi seperti ini, toh ini informasinya juga masih tetap sama, ya kan? Kalau misalkan tentang antrian, ya dari 1 ke 1 ya tetap aja. Dia itu kalau dari sini, ya yang asalnya antrinya 1 orang menuju ke 1 orang adalah 0,3. Kan ini juga sama dari 1 orang ke 1 orang 0,3 kan? Ya, tidak ada yang berubah dari peluang transisi seperti ini ke peluang transisi seperti ini. Oke? Yang bedanya ya asalnya di sini jadi P11, yang ini jadi P12 gitu ya, informasinya masih tetap sama. Oke? Jelas? Oke? Nah, ketika kita mengubah matriks transisi menjadi seperti ini, maka kita akan lebih mudah mendapatkan
U dan V, ya. Oke. Untuk mendapatkan U-nya, tentu nanti U-nya itu UI, ya. Oke. I-nya itu kalau tadi dari 1 dan 2, ya. Oke. Kalau misalkan nanti 5 kali 5 mungkin, dan yang absorbnya itu ada 2, berarti I-nya itu dari 0, 1, 2 gitu ya. Oke. Seperti itu, ya. Dan pokoknya Anda modifikasi bisa boleh memodifikasi keadaannya gitu ya. Oke, sehingga didapatkan seperti ini. Ketika kita sudah dapatkan seperti ini, ya, maka kita bisa hitung langsung bahwa UIK, oke, UIK itu sama dengan PIK ditambah dengan J dari 0 menuju R bit 1, enggak, dari 0 menuju R-1 adalah dia itu dalam keadaan transient. Karena terserapnya itu dia itu adalah dari R menuju ke N. Ya, dari R menuju ke N dia terserap. Oke. Nah, kita lihatlah yang tadi ya. Nah, jadi kita dapat seperti ini ya. Dengan penurunan seperti ini, kita dapat seperti ini, di mana kalau misalkan tadi kita udah coba U, ya, I-nya itu adalah dia itu dimulainya dari mana? Berarti tadi kita pernah hitung U1 ya. Oke, kita akan lihat yang ini nih. Ya. Kita akan lihat yang ini. Ya, oke. Yang ini nih. Yang ini nih, lebih tepatnya yang ini. Ya, oke. Kita akan lihat yang ini, tapi nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini U1 itu sama dengan U1 terus dia terabsorb di mana tadi? Di contoh kita di 0 kan? U jadi 1 0 gitu kan. Oke, di sini adalah I itu menyatakan awalnya di mana, K itu adalah terabsorbnya. Absorption in K gitu ya. Oke. Menyerapnya di K, berarti U10 itu sama dengan P10 gitu kan. Ya, di sini PIK kan? Ya kan? P10 ditambah dengan, ingat ininya dari terabsorbnya. Jadi kalau misalkan tadi terabsorbnya itu bukan dari 0 ke R1 ya. Oke, karena kita ubah dari sini dari 1 ke 2. Bukan terabsorbnya transiennya ya. Oke. Kalau di sini transiennya dari 0 ke R1 gitu kan. 0 ke R1 ini menyatakan transiennya kan? Ya kan? Nah, kita transiennya dari 1 ke 2. Berarti di sini kita sigma J dari 1 ke 2 PIJ UJK gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah untuk U10 sama dengan P10 ditambah dengan yang pertama J-nya sama dengan 1, jadi P I-nya 1 ya. P11 U J-nya 1 terus K-nya 0 ditambah dengan P2 ya. Oke, J-nya yang kedua ya. 1 2 U 2 0 gitu ya. Oke. Karena terserap. Nah, jadi kita dapat seperti ini sama dengan yang ini. Nih. U1 sama dengan 10 P10. Ini juga P10 gitu kan? Ya, ditambah dengan P11 U1. Ini juga P11 U1 karena dikasih tahu dia terserapnya di 0. Oke. Terus ditambah dengan P12 U2. 20. Berarti di sini P12U2 sama. Gitu ya. Oke. Jadi walaupun tadi agak-agak rumit gitu ya untuk dapetin seperti ini U-nya. Oke. Tapi Anda bisa memodifikasi ini ya, matriks transisi yang Anda punya, karena ingat ya, kalau misalkan Anda pernah masuk bank, misalkan ketika ngantri di bank paling banyak berapa orang? Ya, kalau kira-kira aja.
Mungkin nggak 10? Bisa lebih nggak dari 10? Mungkin nggak 12? Mungkin nggak 13? 15? Anda bayangkan ini dari 0 sampai 15. Ngerti nggak? Ya. Yang akan Anda hadapi itu nggak cuma 0, 1, 2, 3. Dalam prakteknya itu. Oke? Yang akan Anda hadapi itu adalah matriksnya itu akan besar gitu ukurannya. Ya. Oke? Kalau misalkan ya Anda kerja di perusahaan di pabrik ya. Oke? Misalkan kerja di Indofood ya. Indomie yang defect itu nggak hanya 1, 2 dalam satu hari itu, ya bisa ratusan, kalau ratusan ya gitulah ya. Jadi sehingga kalau misalkan terlalu banyak, ya Anda butuh ya rumus yang lebih ringkas. Bagaimana caranya? Anda bisa kok memodifikasi dari seperti ini jadi seperti ini, gitu. Ya, oke. Jadi dari seperti ini, dari seperti ini. Nah, setelah Anda modifikasi, tapi nanti kalau misalkan inventory itu lebih mudah untuk modifikasinya ya. Oke. Untuk tapi kalau antrian agak-agak oke lah ya. Oke. Nah, jadi Anda keadaannya Anda urutkan untuk yang absorb di akhir, untuk yang transient di awal gitu ya. Oke. Nah, tapi ingat keadaannya jangan diubah ya. Kalau keadaannya di sini asalnya 1 ya di sini tetap 1. Jadi 1, 2, 0, 3 gitu ya. Oke. Nah, jadi ya nanti Anda akan dapat rumus dengan seperti ini. Dengan rumus ini Anda akan dapatkan rumus yang lebih mudah gitu ya. Oke. Lebih mudah setelah Anda memodifikasi P-nya itu jadi seperti ini. Jelas? Misalkan di sini ada tikus putih dimasukkan ke dalam labirin seperti berikut. Oke. Di sini ada makanan dan ada setrum ya. Sok ya, ada perangkap gitu ya. Oke. Asumsikan bahwa tikus akan bergerak melalui labirin secara asak. Jadi kalau tikusnya mulai dari 0, dia disimpan di sini tikusnya. Ya. Oke, dia akan mempunyai peluang setengah untuk dari 0 ke 1 dan dari 0 ke 2 peluangnya setengah. Jadi kan maksudnya kan? Ya, oke, karena dia acak. Oke. Nah, kalau dia disimpan di 3, jadi dari 3 ke 1 peluangnya seperempat, ke sini pun seperempat gitu ya. Ke sini seperempat, ke sini pun gitu ya. Oke. Nah, di sini karena maka tikus akan masing-masing memilih dengan peluang 1 per K ya. Di sini ada K cara ya, gitu ya. Oke. Jadi yang tadi ya. Kalau dari 3 ada 4 cara jadi seperempat. Kalau dari 4 ada 3 cara jadi sepertiga masing-masing gitu kan? Ya, oke. Nah, terus asumsikan bahwa tikus membuat suatu perubahan ke beberapa kompartemen yang berdekatan pada setiap unit, misalkan XN. Jadi kalau dia dari 4 pindah ke sini berarti itu udah 1 langkah. Oke. Dari 6 balik lagi ke 4 berarti 2 langkah gitu kan. Langkah keduanya gitu ya. Atau dari 4 ke 6 ke 5 berarti itu 3 langkah gitu ya. Oke. Dari 4 ke 6 ke 5 ke 3 ke 1 ke 7 berarti itu 1 2 3 4 5 langkah. Ya. Oke. Nah, di sini langkahnya itu adalah N. Ya, N langkah ya. Setelah N langkah, dia bisa nyampe ke makanan, gitu kan? Atau bisa mati ke setrum. Gitu kan? Ya, setelah N langkah. Nah, berapa peluang tikus itu akan menemukan makanan sebelum tersetrum? Berapa peluang? Oke, kita akan hitung itu ya. Kita punya matriks transisi seperti ini, ya. Ini baru soal tikus ya, ya. Oke, jadi di sini kita punya 8 kali 8 di sini. Yang nggak ada nilainya ini 0 ya, 0 setengah 0 0 0 0 0 0 gitu kan, ya. Oke, kalau dia dari titik 0, nggak mungkin ke titik 0 lagi kan, karena dia harus jalan, gitu kan.
ya. Oke. Nah, dari 0 mungkin ke 1, dari 0 mungkin ke 2, tidak mungkin langsung 3, udah gak bisa loncat ceritanya ya. Oke. Nah, terus nggak mungkin ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 dan ke 8. Jelas? Oke. Dari satu itu ini kan dia bisa ke 0, bisa ke 3 dan bisa ke 7 ya. Jadi dari 1 itu bisa ke 0, bisa ke 3 dan bisa ke 7. Itu kan masing-masing peluangnya 1/3. Oke. Nah, terus sekarang dari 2 dia bisa ke 0, bisa ke 3, bisa ke 8. Oke. Dari 2 bisa ke 0, bisa ke 3, bisa lihatnya ke 3 dan ke 8. Masing-masing 1/3. Oke. Yang 3 tadi ya, yang 3 yang ini bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 5. Oke. Dia itu bisa ke 1/4, bisa ke 2/4, ke 4/4 dan ke 5. Oke, dan seterusnya. Oke. Kalau dia langsung beruntung dia langsung masuk ke 7, dia ya udah langsung di 7. Oke. Dia ya udah langsung dapat food. Ini peluangnya 1. Oke, nggak akan kemana-mana lagi. Kalau dia tidak beruntung langsung masuk ke sini langsung mati, gitu ya. Oke, jadi dia kalau di 8 sebenarnya 1. Jelas? Oke, ini supaya singkat aja, jadi nolnya kita nggak tuliskan. Oke, yang lainnya 0. Oke, ya, untuk U0. Tadi U0 itu sama dengan, ya berdasarkan ini ya. Oke, karena ini yang terserapnya di sini, gitu ya. Oke, yang terserapnya kita udah apa? Udah pisahkan yang di atas, yang terserapnya. Yang transiennya kita di atas, gitu ya. Yang terserapnya di akhir, gitu kan. Oke, dengan menggunakan rumus tadi, maka U0 sama dengan setengah U1 tambah setengah U2. Oke. Terus U1, nah untuk yang U1 itu ya, kalau dia di posisi 1 dia bisa langsung ke sini, maka dia U7-nya kalau sudah di 7 dia akan tetap di 7 gitu kan? Ya, nggak akan berpeluang untuk berapa peluang dia kalau dia udah di sini, kalau dia udah di food ini, berapa peluang dia akan dapat food? Ya 1 gitu kan. Oke, berarti U7-nya 1. Oke. Kalau si tikusnya masuk ke 8, berapa dia akan peluang dapat food? 0, keburu mati dianya. Ya kan? Ya. Oke. Nah, berarti ketika di sini yang 1 ini kan ada 1/7-nya ada U7-nya kan dengan peluang 1/3. Berarti kalau misalkan nanti di sini untuk 7, untuk keadaan 7 dan peluangnya kita keadaannya itu U-nya itu U7-nya itu sama dengan 1. U8-nya sama dengan 0. Oke. Berarti di sini 1 gitu kan? Dikali 1/3 ditambah 1/3 dikali U0 ditambah 1/3 kali U3. Jelas? Oke, di sini U7-nya jadi 1. Berarti di sini U7 sama dengan 1, U0 sama dengan 0. U8. U8 sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut U2. U2 di sini ada di U0 gitu kan? Ya. Oke. Terus U3 gitu kan? Terus U8-nya tadi sama dengan 0. Berarti tinggal ini kan U0 sama U3. Berarti di sini U2 sama dengan U0 tambah U3. 1/3. Jelas? Oke. Lanjut U3. U3 adalah U1, U2, U4, U5 ya. U1, U2, U4, U5 masing-masing 1/4. Oke. Terus U4. U4 adalah U3, U6 dan U7. Ingat U7-nya tadi sama dengan 1. Berarti 1/3 ditambah dengan U3 tambah U. Oke. Nah, terus U5 itu sama dengan ini berarti tinggal 1/3 U3, 1/3 U6 karena U8-nya tadi 0 ya. 1/3 U3, 1/3 U6. Oke. Lalu U6-nya adalah yang ini 45 ya. Oke. U4, U5. Oke. Kalau udah di U7 nggak usah dihitung lagi, U8 nggak usah dihitung lagi. Ya. Karena ya nggak mungkin mulainya dari 8 gitu ya. Oke. Oke, setelah kita dapat sini, di sini ada hal yang unik
ya. Kalau dia itu mulainya dari 0, maka akan sama dengan mulainya dari 6. Benar nggak? Ya. Kalau dia mulainya dari 1, akan sama dengan mulainya dari 4. Kalau dia mulainya dari 2, akan sama dengan mulainya dari 5. Oke. Maka di sini kita keunikan itu kita simpan. Kalau dia U0 sama dengan U6, kalau dia U2 sama dengan U5, kalau U1 sama dengan U4, dan U3-nya 50-50, setengah. Ya, oke. Kalau tikusnya di sini dia itu 50-50 bisa ke 7 dan 50-50 bisa ke 8, ya kan? Ya, oke. Jadi dia peluangnya setengah untuk mendapatkan food, ya. Tapi setengah juga peluangnya untuk dia ke setrum. Oke. Karena ya berapa kali pun langkahnya dia itu pasti nyampe sini dan atau nyampe sini, gitu kan? Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kalau misalkan U0 sama dengan U6, U2 sama dengan U5, U1 sama dengan U4, ya kita hitung yang ini aja lah, U0 doang. Nanti kita U6-nya sama dengan U0 gitu kan? Ya, oke. Kita hitung U2 doang karena nanti U5-nya sama dengan U2. Kita hitung U1 doang karena nanti U1-nya sama dengan U4, ya. U3-nya kita udah dapatkan setengah nilai. Oke. Nah, jadi kita akan ambil ini 1, 2, 3 ini, ya. Oke. Nah, jadi di sini dengan U3-nya setengah. Kalau U3-nya setengah berarti di sini sepertiga dikali seperdua, 1/6. Nanti ditambah yang ini ya. Ditambah sepertiga, ini sama dengan 2. Oke, 3/6 gitu kan? Ya. 3/6 sama dengan berarti nanti U1-nya sama dengan setengah tambah 1/3 U0. U1-nya sama dengan setengah tambah 1/3 U0. Gitu ya. Oke. Kalau U0-nya ya masih tetap yang ini ya. Oke. Terus U2-nya. U2 oke, ini sepertiganya nih, ya. Jadi ini sama nanti akan jadi setengah, enggak setengah ini mah ya. 1/6 berarti di sini 1/6 ya, jadi 1/6 ya. Oke. Sepertiga dikali setengah 1/6 kan? 1/6 tambah sepertiga U0. 1/6 tambah sepertiga U0. Jelas kan? Oke. Nah, di U0 kita akan cari U1 dan U2. Kita membutuhkan U1 dan U2. Untuk U1 kita hanya membutuhkan U0. Untuk U2 kita hanya membutuhkan U0. Karena seperti ini akan lebih mudah kalau kita substitusi, ya. Yang ini kita masukkan jadi U1 dan yang ini kita masukkan untuk U2. Jelas ya? Oke. Jadi kita dapatkan U0 sama dengan U0 sama dengan setengah kali yang ini kan gitu kan? Ya, oke. Ditambah setengah kali yang ini kan? Oke. Nah, jadi di sini setengah kali. Nah, nanti Anda coba ya sendiri, ini kali ini, jangan lupa ini kali ini, ditambah ini kali ini, terus ini kali ini. Nanti kiri kanan kirinya dikurangi dengan berapa gitu ya. Nanti Anda dari sini yang Anda bisa dapatkan U0, U0-nya sama dengan setengah. Ya, oke. Nanti dari sini Anda dapatkan U0 sama dengan setengah, coba sendiri ya. Oke. Nah, nanti U0-nya setengah Anda masukkan ke sini, gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi di sini setengah tambah sepertiga kali setengah teh berapa? 1/6. Jadi sama dengan ya 4/6 atau 2/3 gitu ya. Oke. Dan nanti U0 yang setengahnya ini U0 ini jadi setengah juga ya, Anda hitung dapat 1/3. Oke. Jadi U0-nya setengah, U1-nya 2/3, U2-nya 1/3. U5-nya berapa? U5-nya berapa? 1/3. U4-nya 2/3. U6-nya 1/2. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Ya, dapat peluangnya ya.
Ini contoh untuk yang apa tadi. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung rata-rata langkahnya, ya? Oke, untuk menghitung rata-rata langkahnya. Nah, di sini untuk K adalah keadaan tidak terserap. Oke, kalau misalkan dia itu mulai dari I, oke, ini 1, ini 0, ini mah sama aja dengan yang tadi ya. Oke, kita contoh yang unik, yang lain di sini. Oke, nanti pokoknya kita nanti akan ada satu langkah gitu ya, intinya ya. Oke, akan dapatkan satu langkah ditambah dengan peluang-peluang di mana dia itu dikali dengan langkahnya dia itu sebelum terserap. Oke, kalau dia itu posisinya itu ingat satu itu untuk apa? Kalau dia itu sama dengan K ya. Kalau dia tidak sama dengan K berarti pengalinya 0. Oke, berarti kalau tidak sama dengan K di sini pengalinya 0. Oke, nah pengalinya 0 itu maksudnya seperti ini. Nah, misal kita ada contoh terakhir ya. Dinas catatan sipil di suatu daerah, ini di Amerika Serikat ya. Oke, bukan di Indonesia. Jadi mengkaji status pernikahan perempuan ya. Satu periode adalah 5 tahun ya. Jadi dari 0 sampai 4 gitu ya. Oke, jadi satu periode itu adalah 5 tahun ya. Dan sejak umur 0 sampai 4. Jadi 0 itu adalah umur 0 sampai 4 disebut dengan pre-puberty. Sorry. Satu langkahnya adalah 5 tahun. Ya. Oke, satu langkahnya adalah 5 tahun. Ya. Oke, sebelum puber. Jadi dalam kondisinya, keadaannya satu rangkanya ada 5 tahun, keadaannya beda ya, keadaannya ada yang pertama itu prepuber, sebelum puber, ya kan, ya. Yang kedua itu adalah single itu setelah puber tapi belum nikah. Oke, biasanya kalau perempuan itu umur 10 sampai 20 mungkin ya. Oke, untuk laki-laki umur 15 sampai 25 misalkan, ya. Oke. Nah, jadi ini single, jadi dia udah puber tapi belum nikah. Oke. Lalu married berarti dia menikah. Oke, married menikah. Jadi di sini keadaan 2 itu adalah married. Oke. Divorce itu artinya cerai hidup. Ya. Jadi cerai ditinggal hidup gitu ya, baik itu oleh istrinya ataupun oleh suaminya gitu ya. Divorce itu cerai hidup. Widow itu cerai mati, ya. Jadi ditinggal mati oleh pasangannya. Oke. Nah, L5 ini dia meninggal dunia atau dia pindah apa? Ya, pindah lokasi lah dari dinas catatan sipil yang berbeda gitu ya. Oke. Jadi L5 ini meninggal atau dia itu ya pindah tempat ya. Oke, pokoknya udah gak tercatat lagi ya setelah 5 tahun kemudian gitu ya. Oke, ingat periodenya 5 tahun. Akan dicari durasi rata-rata untuk kayaknya impian semua wanita adalah married. Oke, akan dicari durasi rata-rata untuk menikah. Ya, oke. Kalau saya itu ketika puberti gitu ya, di saat puberti berapa tahun lagi akan menikah gitu ya. Oke. Di saat single berapa tahun akan menikah, kan biasanya pertanyaannya itu ya. Oke. Setelah dia itu widow atau janda atau duda, berapa tahun dia menikah lagi gitu kan. Oke. Nah, akan dicari itu ya, peluangnya berapa gitu ya, dari catatan di dinas catatan sipil. Oke. Nah, kita punya matrikul peluang statistik seperti ini ya. Oke. Ketika puber 5 tahun lagi, gak mungkin dia puber lagi, misalkan seperti ini. Ya, oke. Nah, terus ketika puber, dia setelah puber terus single, ya. Setelah puber terus single itu peluangnya adalah 0,9, ya. Setelah puber masa langsung nikah, ya, peluangnya enggak. Oke. Nah, terus ya kalau di Amerika enggak, bisa aja kalau mau. Ya. Nah, setelah puber dia gak mungkin
apa? Cerai hidup karena nikah aja belum, ya kan? Setelah puber juga gak mungkin cerai mati, nikah aja belum, tapi setelah puber bisa meninggal atau pindah rumah. Oke, adalah 0,1 ya. Oke. Nah, oke, ini setelah puber. Setelah single gak mungkin puber lagi, ya. Gak mungkin prepuber maksudnya ya. Oke. Nah, tapi dia single, tetap single dalam 5 tahun adalah 0,5. Oke. Nah, single terus dia akan menikah adalah 0,4 ya. Setelah single gak mungkin divorce karena belum nikah, ya kan? Ya. Setelah single gak mungkin widow karena belum nikah juga, ya. Tapi setelah single bisa meninggal atau pindah kota, ya. Oke. Nah, jadi 0,1 peluang. Oke. Sekarang ya, yang kalau dilihat dia itu kalau mau puber ke, mau apa? Mau nikah ke, mau widow ke, ya apa peluang meninggalnya atau pindah kotanya masih sama ya. Oke. Di sini setelah menikah dia 5 tahun kemudian akan tetap menikah 0,6 gitu kan? Ya. Setelah menikah nggak mungkin jadi single, ya kan? Nggak mungkin prepuber juga ya, karena udah menikah kan, ya. Tapi dia setelah menikah akan divorce adalah 0,2 atau apa cerai mati 0,1 gitu ya. Oke. Ini setelah divorce ya akan menikah lagi dengan peluang 0,4. 5 tahun kemudian akan menikah lagi peluangnya 0,4 ya. Oke. Nah, terus akan tetap divorce adalah 0,5 ya. Jadi ya tetap statusnya divorce. Oke. Yang ini udah divorce, widow gak mungkin ya. Oke, karena statusnya udah divorce kok bisa gitu ya. Siapa yang mati gitu ya. Nah, terus ya di sini udah widowed ya. Jadi ditinggal mati sama pasangannya gitu ya. Oke. Dia bisa menikah lagi peluangnya 0,4. Oke. Dia tetap statusnya widowed adalah 0,5. Kalau udah mati ya mati ya. Nggak mungkin kemana-mana lagi. Oke. Seperti itu. Kita punya seperti ini ya, tapi di sini unik. Kita tidak akan mencari peluang dia itu berapa peluang terserap. Ya. Kalau peluang terserap di sini pilihannya hanya peluang mati doang. Ya kan? Ya. Oke. Buat apa nih hitung peluang mati ya? Oke. Nah, tapi yang unik kita akan mencari peluang transien. Ya. Peluang transiennya apa? Dipilih di antara 6 keadaan ini adalah merit. Berupa berapa akan dicari durasi rata-rata untuk menikah kalau posisinya asalnya prepuber, asalnya single, asalnya married, asalnya divorce, asalnya widow, atau kalau mati mah udah nggak bisa ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi sampai E4 ya. Oke. Nah, kita akan mencari W untuk merit ya. Jadi nanti K-nya itu kita ingin E2 kan. Ya, oke. K-nya itu adalah K2, I-nya bisa dari 0, bisa dari 1, bisa dari 2, bisa 3, dari 4 atau dari 5 enggak. Dari 4 ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia posisinya dari 0, oke. Ke 1 itu adalah peluangnya 0,9. Yang lainnya karena pengalinya 0 gak usah dihitung lagi. Ya, oke. Ditambah dengan 0,1 W5 gitu ya. Oke. Nah, terus untuk W1 adalah 0,5 W1 ditambah dengan 0,4 W2 ditambah 0,5 W5 ya. Untuk W2 ini dalam keadaan dia itu menikah ya. Oke. Jadi setidaknya dia ada 1 langkah, dia itu dalam keadaan menikah. Jadi kalau yang lainnya tidak ditambah 1, kalau yang kita tujunya itu kita tambah 1, itu beda. Oke. Kalau misalkan tujuannya mau ya yang lain mau mau keadaan 3 atau keadaan 4, maka tambah 1-nya di sini atau di sini. Oke. Karena yang kita inginkan adalah keadaan 2 gitu ya. Oke, jadi di sini 1 tambah, ada tambah 1-nya. Tambah 1-nya itu dari sini, ya, dari sini nih, ya.
GI, di mana I-nya itu adalah GI-nya itu adalah 1 ketika kita ingin tahu I-nya itu menuju ke K, ya. Oke. I-nya itu menuju ke K, menuju ke keadaan ke K, seperti itu. Kalau I-nya itu tidak dalam keadaan ke K, maka penambahannya adalah 0, gitu ya. Oke. Jadi di sini lihat GI plus yang tadi. Ya, oke. Yang tadi. Jadi GI-nya akan sama dengan 1 kalau menuju ke, kalau memang keadaannya di situ, tapi akan ditambah 0 ketika keadaannya di keadaan yang lain. Oke. Nah, jadi di sini keadaan di situnya adalah keadaan 2. Jadi di sini adalah di keadaan 2 kita tambah 1, yang lainnya adalah 0,6 W2, 0,2 W3, 0,1 W4 dan 0,1 W5. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya, karena ini bukan keadaan yang kita inginkan, bukan K-nya, berarti di sini penambahnya adalah 0, 0 tambah ini, dan ini adalah 0 tambah ini. Jelas? Oke. W5-nya sama dengan 5, karena di sini 1 ya. Oke. Terus kita punya W5-nya sama dengan 0, karena kalau dari W5 nggak mungkin nih, Kak. Oke. Karena W5-nya 0, maka di sini 0, ya. Kalau di sininya 0, maka di sini W0-nya sama dengan 0,9 W1. Jadi W0-nya, oke, kalau di sini 0, jadi di sini W0-nya sama dengan 0,9 W1. Oke. Terus ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 0. Nah, ini W0. Oke. Ya, yang 0-nya kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi 0 sama dengan 0,9 W1 dikurangi dengan W0, gitu kan? Ya. Jadi ini min W0 plus 0,9 W1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Sekarang yang W2-nya. Yang W2-nya ini habis kan? W5-nya 0 kan? Ya. Oke. Jadi di sini oke, yang W1-nya kita pindah ruaskan ke sini ya. Oke. Jadi di sini nanti sama dengan 0 ya. Oke. Atau ke kanan. Nah, sama aja, ke kiri atau ke kanan juga sama aja ya. Jadi nanti minus 0,5 W1 ya, ditambah di ke kanan kan dikurangi dengan ya, dikurangi dengan 0,4 W2 sama dengan 0, gitu kan? Ya, oke. Nah, berarti di sini minus kok dikurangi sih? Di sini oh, dia ke kanan ya, dia ke kanan ya. Oke, jadi oke ya, di ke kananin jadi 0 sama dengan minus 0,5 W1 ditambah 0,4 W2. Oke, jadi dapat seperti ini ya. Oke. Ini berarti sama di ke kananin ya. Jadi yang satunya ke sini, yang W2-nya ke sini. Oke. Ya, oke. Jadi dapat minus 1 ya. Minus 1. Terus nanti W2-nya adalah 0, minus 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0,6 kan? 0,6 dikurangi 1 ya. Oke. 0,6 dikurangi 1 sama dengan 0,4 ya. Oke. 0,4 tambah ini 0,2, ini udah ada di sini 0,2 W3, terus 0,1 W4, 0,1 W4 gitu ya. Oke. Yang lainnya juga dilakukan yang sama seperti sehingga Anda dapatkan seperti ini. Oke. Setelah Anda dapatkan seperti ini, ya, setelah Anda dapatkan seperti ini, ingat di sini nanti Anda punya W2 dari sini nih. Ya, oke. W2 sama dengan 0,5 W4 dibagi 0,4 gitu kan? Gitu ya? Oke. Terus dari sini W2 sama dengan 0,5 W3 dibagi dengan 0,4. Oke? Oke. Oh, kebalik ya. 0 W4 harusnya di sini. W4 sama dengan 0,4 W2 dibagi 0,5 gitu ya. Oke. Terus yang ini W3 kebalik, sorry ya. W3 sama dengan
0,4 W2 di sini 0, gitu ya. Sepakat? Oke, W4-nya kita masukin ke sini. Terus W3 yang ini kita masukin ke sini kan? Bisa dapat W2. Setelah dapat W2, masukin ke sini bisa dapat W4, masukin ke sini bisa dapat W3. Oke, di sini sebenarnya fungsinya sama. Jadi nanti W3 akan sama dengan W4. Benar nggak? Oke. Nah, terus di sini setelah dapat W2, kita bisa masukin ke sini dapat Setelah dapat W1, kita masukin ke sini dapatlah seperti ini ya. Coba di rumah.